Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Servis. Kemarin sempat share-share ya, buka di grup ya, grup-grup servisan ya teman-teman ya di Facebook ya. Dan ada satu statement ya dari rekan juga seorang tuser mungkin, tapi usahanya itu menjual panel layar ya. Saya nggak usah sebutkan namanya. Cuman di dalam kolom komentarnya itu ada beberapa macam rekan-rekan tuser dari seluruh Indonesia yang komennya itu mungkin nangkap statementnya sama dengan seperti saya teman-teman ya. Saya nangkapnya seperti itu juga ya. Seakan-akan tukang servis itu katanya nipu-nipu ya untuk perbaikan panel layar seperti ini ya. Karena itu pelanggannya katanya membayar sekian rupiah tidak sampai sebulan lebih lah TV-nya dipakai dan kembali lagi rusaknya seperti itu ya. Oke, kerusakan dari TV ini dia kerusakannya blank ya. Jadi saya komen seperti ini teman-teman ya. Kerusakan TV itu gambarnya blank. Itu sebenarnya ada kerusakan di area panel layarnya ya. Bisa juga terjadi kerusakan di area reticon. Ada beberapa TV yang saya kerjakan dan saya sudah upload juga itu kerusakannya ada di reticon ya. Tapi rata-rata yang mengalami kerusakan itu ada di area panel ya. Untuk kerusakan blank seperti ini. Nah, saya katakan seperti ini. Tidak mungkinlah seorang tuser itu nipu-nipu teman-teman ya. Tidak mungkin seorang tuser itu mengerjakan TV, kerusakan TV kalau tidak deal dengan si usernya atau yang punya TV. Seperti itu. Satu yang saya katakan. Yang kedua, kita seorang tuser itu tidak ada kata istilah nipu-nipu ya. Karena sebelum kita mengerjakan kerusakan seperti ini, kalau pribadi saya sih seperti biasa yang sering saya lakukan ya. Kalau kerusakan panel layar yang bergaris pun seperti itu maupun blank yang tidak memunculkan gambar, kalau saya sudah memprediksi bahwa layarnya yang bermasalah, itu pasti saya akan beritahu yang punya TV ya, bahwa kerusakan untuk sebenarnya kalau untuk benar-benar yang mau diservis televisinya adalah melakukan pergantian panel. Tapi kan rata-rata untuk user kita bukan di tempat saya juga, mungkin di tempat daerah-daerah lain ya. Statement yang seperti yang kita katakan ganti panel layar, pasti usernya biasa mengatakan mending kita beli TV baru ya, mungkin seperti itu. Nah, kita kasih pemahaman bahwa seperti itu ya. Jadi untuk menyervis yang gambar kerusakan blank atau bergaris tidak munculkan gambar, itu baiknya melakukan pergantian panel. Tapi ada sih trik, saya bukan katakan servis ya, trik ya. Bisa kita akali agar TV ini bisa memunculkan gambar kembali. Dan kita kasih paham ya, awet dan tidaknya itu semua tergantung dari kondisi TV-nya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya katakan ini bukan menyervis tapi melakukan trik dengan istilah menunda pergantian panel. Seperti itu ya. Nah, setelah kita menjelaskan seperti itu, kalau si user atau yang punya TV-nya itu deal, ya kita kerjakan. Nah, makanya saya komen seperti itu kemarin ya. Jadi kita tidak, seorang tuser itu tidak mungkin kita mengerjakan atau menyervis salah satu kerusakan TV kalau kita tidak deal sama yang punya TV. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini saya akan buatkan teman-teman kembali, saya akan buatkan ya. Ini sebuah TV LG Android cukup besar ya. Tipenya itu 4 sampai, saya sudah buka TV-nya ya. Tipenya itu 43 UN 7700, 43 UN 7300 PTC ya. Itu tipenya ya, LG Android. Oke, kita akan langsung saja teman-teman ya. Jadi sekali lagi, servis seperti ini bukan namanya menyervis ya, tapi trik ya teman-teman ya. Nah, trik seperti ini itu hanya menunda pergantian panel. Awet dan tidaknya itu semua tergantung dari kondisi TV-nya, dan kemudian harusnya kita deal dulu kepada yang punya. Ini saya sudah baru-baru bicara dengan yang punya, disuruh kerjakan saja teman-teman ya, dengan mengerjakan trik ya, karena dia mungkin keterkendala masalah dana atau gimana, tidak mau melakukan pergantian panel. Yang penting kita sudah jelaskan seperti itu ya, awet dan tidaknya semuanya tergantung dari kondisi TV-nya. Oke, saya akan balik kamera rekan saya, lalu kita akan lihat kerusakannya teman-teman ya. Tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe, komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke, baik rekan-rekan ya. Kondisi mesin TV untuk jenis TV LG Android 43 inci seperti ini ya. Menggunakan double row ya, kiri kanan ya. Untuk blok ke panel ya teman-teman ya. Sini power supply-nya, mainboardnya di sini. Dan sekarang kita akan coba langsung nyalakan ya. TV ini katanya kerusakannya itu suaranya ada sebentar lalu dia terprotek ya. Kemudian kalau dimatikan, dinyalakan lagi, muncul suaranya sebentar lalu dia terprotek. Gambarnya itu katanya nggak ada ya, cuman blank putih.
Oke, saya akan coba nyalakan teman-teman. Kita lihat ya, oke ya. Backlight nyala teman-teman ya. Oke, saya coba angkat panelnya, mudah-mudahan bisa ya. Ini soalnya besar ya teman-teman ya. Oh iya, blank ya teman-teman ya. Nih saya perlihatkan ya, tuh. Ini backlight nyala ya, tapi tidak munculkan gambar ya. Dia blanknya ini blank putih teman-teman ya. Oke, saya angkat lagi ya. Ntar saya matikan dulu. Kita posisikan kembali ya. Oke, cukup seperti itu. Langsung saja teman-teman ya. Saya melakukan pengecekan tegangan. Saya pakai ammeter Sanwa saja. Ammeter yang satu ini baru mau dipasang ya, kalau ini bisa langsung cepat ya. Perhatikan aja untuk tegangannya teman-teman ya. Ini seperti ini tanpa kita melakukan pengecekan tegangan Tikon ya. Kita langsung saja, karena rata-rata kalau TV LG 43 inci seperti ini kerusakannya fix ya, ada di area panel layarnya ya. Nah, untuk mendeteksi kerusakan panel layarnya itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya cukup mudah sih teman-teman ya. Caranya seperti ini. Kita letakkan groundnya yang warna hitam di ground TV sini. Terserah mau taruh sini bisa ya. Oke, perhatikan angka di ammeter saya ya. Saya coba nyalakan TV-nya. Kita langsung cek nanti tegangannya elko-nya di sini teman-teman ya. Ini ada elko ini. Saya teman-teman lihat, saya zoom ya. Tuh. Sini kita cek tegangannya ya. Biasanya kalau dia blank seperti itu, tegangan tidak muncul ya. Oke. Perhatikan ya ammeter saya coba nyalakan ya. Kita tunggu backlightnya nyala, lalu kita akan ukur. Oke, sudah. Tunggu backlightnya nyala. Tuh, sudah nyala ya. Langsung saja kita ukur di elko plusnya di sini. Oke, tidak keluar tegangan teman-teman. Nah, kita matikan lagi kembali ya. Coba kita buka dulu ya. Kita lepas dulu di area sebelah kiri di hadapan saya ya. Kabelnya itu di sini ya. Ini galerinya ke sini. Merah ya, merah. Merah di sini. Kita lepas ini dulu. Pelan-pelan saja lepasnya ya. Oke, setelah lepas seperti itu, kita coba nyalakan teman-teman. Apakah tegangannya sudah muncul? Kalau kita sudah melepas beban yang warna merah ya. Backlight sudah menyala, kita tes tegangan di sini. Muncul ya. 27 volt. Oke, kita lihat apakah ada penampakan ya. Setelah kita lepas ya. Bentar, saya lihat dulu di bawah. Nah, mudah lihat seperti itu, bisa teman-teman lihat ya. Ternyata masih blank ya. Belum ada gambar muncul teman-teman. Oke. Berarti ini sudah fix ya, kerusakannya ada di panel ya. Nah, sekarang saya akan cabut dulu. Lalu saya akan pasang dulu yang ini. Kita pasang kembali ya. Nah, apakah setelah kita pasang ini lalu melepas di sebelah kanan ya, yang ini ya. Apakah gambarnya mau muncul? Kita belum tahu teman-teman ya. Coba saya pasang dulu kembali. Ya, sudah terpasang. Saya lepas lagi yang ini ya. Kita lepas yang ini. Oke. Oke, udah terlepas. Kita coba langsung nyalakan lagi. Tunggu backlightnya nyala ya. Kita ukur tegangannya apakah masih sempat ada ya. Saya rasa sempat ada teman-teman ya. Ini untuk memastikan saja. Karena kita kan mau cari yang mana memunculkan gambar ya. Itu ada ya 27 volt ya. Ada ya. Itu fix memang ya panelnya yang bermasalah ini. Oke, kita lihat apakah ada gambarnya. Setelah kita melepas yang ini ya. Coba saya lihat dulu. Sama-sama kita lihat ya. Nah, tuh ya teman-teman ya. Ada muncul gambar ya. Tuh. Nih, muncul gambar ya. Oke. Berarti sudah fix ya, kita bisa tahu ya. Yang bermasalah itu di area sebelah kanan ya, di sini ya. Ini yang kita lepas ya. Nah, untuk cara mengatasinya kita trik saja teman-teman ya.
trik ya. Ini bukan menyervis tapi trik ya. Yang penting kita sudah jelaskan ke yang punya TV bahwa kerusakan seperti ini itu hanya menunda pergantian panel ya. Oke, kalau begitu saya akan coba tutup jalur seperti yang biasa kita lakukan. Ini ya. Oke. Perhatikan ya teman-teman ya. Saya akan tutup jalurnya mulai dari sini. Kalau TV LG seperti ini biasanya saya nutupnya itu sekitaran 14 ya. 14 pin ya. Tapi nantilah kita lihat kalau misalkan dia memunculkan gambar dan gambarnya agak kasar, itu bisa kita kurang-kurangi lagi ya, dari 14 bisa ke 13 bisa ke 12 ya. Tapi saya patokannya dulu ke 14 ya, karena rata-rata sih kalau 14 kayaknya langsung ciling gambarnya ya. Oke, saya akan coba tutup dengan menggunakan isolasi. Nanti setelah saya tutup saya akan perlihatkan ya. Isolasi yang kita gunakan itu bisa seperti ini teman-teman ya. Oke, saya akan tutup dulu ya, nanti saya akan kembali lagi. Oke ya, biar lebih jelas ini rekan-rekan ya. Jadi saya perlihatkan ya. Jadi seperti yang saya katakan, saya tutupnya itu 14 jalur ya, menggunakan isolasi seperti ini supaya lebih jelas ya teman-teman ya. Ini bisa ada kelihatan ya. Yang saya tutup itu 14 jalur ya, modelnya seperti ini. Yang ditutup itu di area sebelah sini teman-teman ya, sebelah paling atas ya, modelnya seperti ini. Oke, coba ya, saya akan pasang. Usahakan rapat ya. Cukup seperti itu. Langsung saja kita coba nyalakan TV-nya. Kita geser dulu. Kita lihat ya. Oke, backlightnya sudah menyala ya. Saya langsung saja angkat panelnya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa. Meja saya ini soalnya pas-pasan juga. Apakah ada gambarnya teman-teman? Kita lihat ya. Ya muncul ya teman-teman. Gambarnya sudah muncul ya. Oke. Nah ini dia gambarnya. Tuh. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Jadi gambarnya seperti yang saya katakan ini sudah bagus ya, tidak kasar ya. Kalau misalkan agak kasar bisa teman-teman geser lagi ya teman-teman ya. Jadi saya mulai dari 14 pin ya seperti ini, dan gambarnya ya normal ya teman-teman ya. Sangat masih bagus ya. Tuh. Oke, cukup ya. Barangkali demikian dari saya, channel Lab Service. Kalaupun cara menjelaskan saya kurang jelas, atau teman-teman sahabat YouTube saya ada yang punya kasus TV seperti ini, belum bisa melakukan pergantian panel karena terkendala dengan dana, boleh teman-teman lakukan perbaikan secara seperti yang saya lakukan ya. Mudah-mudahan saja panel layarnya itu bisa lama kepakainya ya. Jadi seperti yang saya katakan, trik seperti ini awet dan tidaknya itu semua tergantung dari kondisi TV-nya. Demikian dari saya, channel Lab Service. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.